malam hari dia tidur. Nah, pas dia bangun dari tidur dia pagi-pagi, tiba-tiba dia sudah bisa membaca Al-Quran, sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Seperti biasa sedulur, insyaallah pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah sedulur, insyaallah pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah tentang ilmu laduni ya. Karena kemarin itu kan sempat viral ya ilmu laduni yang istilahnya ya diperagakan oleh beberapa perguruan gitu ya. Dan sampai sekarang pun ya masih lumayan tersohor juga ya tentang ilmu laduni ini. Nah, yang jadi pertanyaannya itu sebenarnya apa sih ilmu laduni itu kan? Ada yang memperagakannya dipukul kan, nggak bisa, yang mukulnya itu nggak bisa bergerak kan gitu. Yang mukulnya itu ada yang jadi patung, ada yang lemas, ada yang terpental kan ada ya yang seperti itu. Jadi sebenarnya itu apa gitu kan. Nah, kita akan mempelajari dulu tentang ilmu laduninya. Jadi kalau kita di pesantren itu ada istilah laduni ya gitu, ilmu laduni. Nah, ilmu laduni ini sedulur biasanya yang dimaksud ilmu laduni itu adalah sesuatu ilmu yang Allah turunkan kepada makhluknya tanpa proses gitu ya. Jadi tanpa proses. Misalnya nih, ada seseorang misalnya gini, ada seseorang yang tidak bisa membaca Al-Quran gitu kan. Ada seseorang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, tiba-tiba pada malam hari dia tidur. Malam hari dia tidur. Nah, pas dia bangun dari tidur dia pagi-pagi, tiba-tiba dia sudah bisa membaca Al-Quran, sedulur. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, itu adalah ilmu laduni gitu kan. Itu ilmu laduni adalah suatu ilmu yang Allah turunkan kepada hambanya gitu kan. Jadi laduni itu bisa dibilang apa ya? Ilmu instan lah gitu ya. Ilmu instan, tapi yang diturunkan dari Allah langsung, sedulur. Tanpa pelantara manusia gitu kan. Jadi langsung Allah turunkan, langsung Allah pilih gitu kan. Ya mungkin Allah mengutus dari beberapa malaikatnya gitu kan. Nah, tapi intinya tidak ada campur tangan dari manusia. Itu yang disebut ilmu laduni, yang sejatinya ilmu laduni ya gitu. Nah, sedangkan ilmu laduni yang beredar, yang sudah terkenal gitu kan, ilmu laduni yang bisa untuk menyerang musuh menjadi kaku, kemudian musuh menjadi patung gitu kan, lawannya itu menjadi lemas gitu kan. Itu juga sebenarnya bisa kita bilang ilmu laduni sih gitu kan, karena ada miripnya di mana. Jadi orang yang ingin mempelajari ilmu laduni seperti di berbagai perguruan tersebut, jadi nggak perlu melakukan misalnya olah pernapasan atau melakukan berpuasa, latihan dan lain sebagainya. Nah, setelah pengisian mungkin adalah ya yang misalnya bisa langsung dites gitu kan. Tapi rata-rata memang bisa langsung dites gitu. Nah, tapi sedulur, jadi ilmu laduni yang beredar tersebut itu sebenarnya apa gitu kan. Jadi dia itu masuknya kategori apa ilmu laduninya? Kan di tenaga dalam juga ada yang seperti itu, sedulur. Tenaga dalam juga ada yang seperti itu. Ada yang bisa mementalkan musuh, ada yang bisa membuat musuh kaku, ada di tenaga dalam juga ada. Nah, perbedaan antara tenaga dalam dan ilmu laduni itu hampir mirip, sedulur, hampir mirip. Jadi nggak ada bedanya. Kalau menurut saya pribadi, ilmu laduni itu lebih ke arah itu tenaga dalam. Saya berani berbicara seperti ini karena saya juga mempelajari ilmu laduni, sedulur. Dan ternyata setelah saya pahami, setelah saya mengetahui lebih dalam lagi, ternyata itu bukan ilmu laduni yang sebenar-benarnya ilmu laduni kan gitu.
Karena ilmu laduni itu yang saya sebutkan tadi, langsung Allah turunkan kepada makhluknya. Kalau ilmu laduni yang seperti itu kan ada campur tangan dari manusia kan, diisi, ditransfer, disalurkan. Jadi proses penyaluran tersebut itu menggunakan energi kan gitu. Tenaga dalam pun dia menggunakan energi. Nah jadi kalau menurut saya pribadi, ilmu laduni itu adalah ilmu tenaga dalam gitu. Ya mungkin karena prosesnya berbeda. Kalau tenaga dalam kan kebanyakan itu menggunakan olah pernafasan. Ada yang menggunakan sistemnya wirid, olah pernafasan digabungkan dengan wiridan, bacaan. Ada yang Allah, Allah, Allah. Ada yang ketika tarik nafas tahan di perut, tekan. Ada yang tarik nafas tahan di dada, ditekan. Atau ada juga yang menggunakan berbagai macam jurus. Misalnya ketika membuang nafas, tangan didorong ke depan gitu. Ketika ingin menarik musuh, tangan ditarik ke belakang gini ya gitu. Dan masih banyak lagi. Nah ternyata hampir sama sedulur dengan sistem tenaga dalam tersebut itu ya. Ya kalau misalnya sedulur tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, ya silahkan, terserah. Karena menurut saya pribadi, yang disebut ilmu laduni itu adalah ilmu yang langsung diturunkan dari Allah kepada hambanya langsung ya gitu kan. Nah yang jadi pertanyaannya lagi, banyak perguruan-perguruan ilmu laduni yang mengijazahkan ilmu laduni mungkinnya bermacam-macam. Ada yang disebutnya ilmu karomah, ada yang disebutnya ilmu laduni, ada yang disebutnya ilmu tenaga dalam kontak laduni, dan masih banyak lagi. Nah jadi menurut saya pribadi, yang namanya ilmu laduni itu sebenarnya hanya sekedar penamaan saja gitu kan. Jadi tetap kalau menurut saya pribadi, ilmu laduni itu adalah ilmu tenaga dalam yang mungkin dikembangkan ya gitu. Ilmu tenaga dalam yang dikembangkan, seperti itu. Ya mungkin konten kita cukup sekian dulu, semoga bermanfaat buat semuanya. Seki Bagus Purwas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.